Jadi gini, Prof, enaknya ngopi di sini tuh bukan sembarang minum kopi, tapi Luar kopinya biasa. ngobrol perihal Iman. Mantap, ada Ustadz Alhamdulillah. Latif lagi. Iya. Tadi ada pertanyaan belum dijawab nih. Bersyukur nggak sih waktu itu pernah jadi marbot? Mohon maaf, kalau untuk anak kuliahan, apalagi laki-laki, kan pengennya gaya ya Pak Ustadz. Waktu itu jadi marbot, malu nggak sih sama Ya. temen-temen? Jadi saya selain kuliah, saya juga aktif di kemahasiswaan ya. Jadi tidak sekedar jadi marbot lalu cari uang untuk sendirinya, tapi saya juga aktif di kemahasiswaan ya. Eksis juga di kampus. Pantesan ceweknya dari kampus Beliau sebelah. ini manusia multi level. Oh, multi level? Multi talenta. Jualan. Ya. Lucu loh Pak Ustadz loh. Terus, Ya, Bro. Kenapa dapat cewek kampus lain? Karena Oh, aktif. aktif. Oh, di situ. Kegiatan, ya, Oh, ngeri, Prof ya. Masya Allah. Terus? Ya. Jadi alhamdulillah saya kira itu tergantung setting mental ya. Walaupun kita di rumah nyapu-nyapu lalu kita Setting ngantor- mental. Ya, setting mental. Ya, betul. Saya tidak malu waktu itu ke kampus dan banyak saksi ya. Sepeda saya belakangnya Tempe. kronjot dan isi tempe, itu saya tidak malu gitu ya. Yang penting itu kan halal bagi saya gitu ya. Dan saya tidak malu karena IPK saya di atas Anda semua. Selesai. Case close. Ya, betul. Permasalahan selesai. Jadi kalau saya datang kuliah itu teman-teman udah ngantri itu. Ayo saya diajari, Ya. saya diajari. Jadi saya tetap setting mental aja. Ini bukan sombong Pak Ustadz. Ini bukan sombong. Ini ria. Lain. Ya, Bukan. ya. Ini Nggak, tapi nggak. sombong untuk memotivasi banyak Betul, orang. motivasi ya. Motivasi. Jadi Bagus. supaya Ya, kita tidak down mental alhamdulillah, kita ya. betul. Walaupun di belakang itu ada kronjot tempe, Ya. tapi kita alhamdulillah diberikan kelebihan yang lain. Iya, makanya boleh saya nggak punya uang, tapi saya punya ilmu. Cuma ujian bagi orang ilmuwan seperti Prof ini ujiannya apa? Itu kesombongan. Kesombongan. Ya. Makanya Ya. ilmu harus selalu berdampingan Selalu. dengan iman. Iman supaya kita bisa meredam. Ya, Yang saya istilahkan, saya hebat di satu sisi, tapi pasti saya punya kelemahan di sekian banyak sisi. Prof ahli di bidang elektronik, tapi beliau pasti kurang di bidang Yang lain. yang lain. Ya. Begitu kita semua. Ya. Maka kita tidak boleh meremehkan orang lain Ya. dengan ilmu yang kita miliki, sebab kita memiliki ketergantungan orang lain. Orang lain. Iya, Kata iya, Omai Rama, agar roda kehidupan berputar. Iya, saling mengisi ya Pak Ustadz ya. Bayangkan kalau semua jadi sarjana elektro, Iya. siapa yang menjadi ngurusin apa itu seni? Seni. Ya? Iya, iya, Kalau iya. semua jadi sarjana seni, siapa yang ngurusin listrik? Iya, ada iya, urus dakwah, ada supaya apa? Roda kehidupan kehidupan berputar. Kalau semua jadi insinyur elektro, nggak ada ini toko Sipil. elektronik. Iya, Ya. nggak laku gitu kan. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada perantara kopi, nggak bisa silaturahim kita. Mantap, luar Prof, biasa. pengen nanya. Jadi sekarang aktivitasnya tuh hari-hari ngapain aja? Ya, kalau dosen kan ngajar yang jelas. Ya, ngajar. Ada tugas wajib yang lain adalah meneliti ya. Ya, meneliti, Penelitian, ya. jurnal. Ya. Ya. Sekarang meneliti apa nih, Prof? Kemarin selama COVID kita buat robot asisten mengajar ya. Jadi supaya guru atau dosen ketika mengajar kan dia tidak ada orang itu di depannya. Nah kita buat robot selalu mengikuti dosen atau guru yang sedang ngajar sehingga siswa yang ada di luar sana yang sedang belajar daring itu bisa berkomunikasi dengan dosen dan robot itu bisa mendeteksi semua yang dilakukan oleh dosen. Ya, jadi kalau kamera itu kan static kamera ya. Iya. Tapi kalau ini robot ini bisa dynamic kamera. Dia bisa ngedetek semua aktivitas dosen. Udah beres nih. Ini Sudah, yang jadi alhamdulillah. masalah, dosennya yang diawasi. Ya, Sementara yang banyak bolos itu mahasiswa. Saya kan selama belajar online ini, Prof, Ya. yang jadi kendala, dulu zaman kita, Prof, kalau bolos kan tidak ada di kelas. Ya. Sekarang anak mahasiswa bolos, dia tutup Bisa kameranya. tutup kameranya. Saya tanya, kenapa kau tutup kameramu? Harus aktif. Kuota terbatas, Ustaz. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Ya kan? Yang paling menjengkelkan, Prof, itu dia pakai ada lagi model baru. Kan saya larang, tidak boleh kau tutup kamera, harus Ya. nampak kamera. Ya. Ternyata betul aktif kameranya. Kameranya dia pakai foto. Bukan Atau foto, Prof. video. Bukan patung. Patung. Patung itu yang ada dijual-jual, baru dikasih jilbab, dikasih kacamata. Kurang ajar. Aduh, makin banyak akalnya Iya, ya. kreatif Iya, juga ya. iya, Kelihatan, iya. Prof, ya. coba nih sekarang kasih apa ya supaya saya, Fauzi dan juga pemirsa di rumah yang sekarang mungkin lagi masih menuntut ilmu Ya. atau mungkin belum tertarik untuk menyelesaikan sekolah Betul, gitu. ya.
supaya mengejar cita-cita tuh lebih enteng, lebih Betul. semangat, lebih konsisten, lebih Ya. ikhlas. Ilmu selalu berdampingan dengan iman. Itu gimana sih? Betul. Jadi yang pertama, terutama mahasiswa ini ya. Saya dulu bercita-cita saya harus sarjana. Nah, kata-kata harus ini kan menjadikan kepala dan wajah cenut-cenut ya. Iya. Paling enggak, besok ketika ditanya calon mertua itu, kamu sudah lulus sekolahnya belum? Sudah sarjana belum? Kan kita jawabnya, nah, saya sudah sarjana, begitu kan? Iya. Atau paling enggak besok ditanya sama anaknya. Iya. Bapak dulu Selesai nggak kuliah? sekolahnya? Dulu kuliah, oh bukan selesai atau enggak? Dulu kuliah berapa tahun? Oh iya benar. Kalau 7 tahun, Pak, berarti prosesornya di Pentium 1. Iya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagi mahasiswa di seluruh Nusantara dan dimanapun berada ya, termasuk yang sedang menuntut ilmu di luar negeri gitu ya, modal finansial itu bukan satu-satunya modal ya. Ya, semangat. Betul, saya semangat. telah membuktikan dari S1, S2, S3 Semangat. tidak pernah pakai uang keluarga ya, tidak pernah pakai Semangat. uang pribadi ya. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata bisa selesai ya. Ya. Ternyata bisa selesai begitu ya. Nah, sehingga usaha keras itu wajib ya. Tadi saya belajarnya tuh waktu kapan tuh? Sebelum subuh saya belajar ya. Sebelum subuh. Pokoknya wah besok saya mau ujian itu ya. Saya harus belajar banyak. Komatnya saya kasih lama. Ya, komat subuhnya saya kasih lama karena saya belajar itu ya. Ya. Nanti kalau sudah puas saya sudah banyak Dan- temannya, saya komat Dan gitu. ternyata menurut para ahli pendidikan, ya, saat paling baik belajar itu subuh hari. sebelum subuh ya, atau pasca subuh ya. Ya, karena otak kita sudah istirahat, Ya. lalu Ya. baru bangun, segar. Iya. Ya. Tapi saya pesan Mas Kinos, berhentilah menuntut ilmu. Karena Karena ilmu tidak pernah bersalah kepada lain itu artinya lain Pak Ustadz. lain ya. Pak Ustadz, coba apa yang bisa kita petik nih ilmunya dari Oke. pembelajaran yang dikasih sama Profesor? Alhamdulillah, Islam sebagai agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Al-Quran turun, perintah yang Allah turunkan pertama bukan perintah puasa, bukan perintah haji dan lain sebagainya. Tapi Iqra, baca. Tetapi dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ilmu elektronik atas nama Tuhanmu. Baca ilmu perkopian atas nama Tuhanmu. Baca ilmu kelautan atas nama Tuhanmu. Kalau Anda menuntut ilmu, belajar segigih mungkin, tetapi dengan tetap membarenginya atas nama Tuhanmu, maka kalian akan mendapat derajat seperti yang dijanjikan Allah, diangkat derajatnya beberapa tingkat dari orang-orang yang lain. Sebaliknya, jika Anda belajar, mengejar ilmu pengetahuan, mengisi diri Anda dengan ilmu pengetahuan, tanpa dibarengi dengan ilmu, maka percaya ilmumu akan menjadikan, merendahkan martabatmu sendiri, dan bahkan bisa merugikan orang lain. Itulah sebabnya pentingnya ilmu pengetahuan ini dengan tanggung jawab iman, maka salah satu pertanyaan di akhirat kelak, ketika Nabi menjelaskan sebelum anak cucunya Adam berpindah kakinya di padang mahsyar kelak, ada 4 perkara yang akan ditanyakan kepadanya. Satu di antaranya, ilmumu kau gunakan untuk apa? Hebatnya ilmu ini tidak sampai di situ, lalu Allah pun memberikan informasi melalui Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 amal yang tidak pernah putus-putus meskipun engkau sudah menjadi tulang belulang. Satu di antara yang kita sebut dengan amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu tujuan hadirnya acara di tengah-tengah kita ini, ngobrol perihal iman, untuk memperbaharui ilmu kita, agar ilmu yang kita peroleh tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ilmu mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan dirimu kepada Allah. Ketika ilmumu semakin menjauhkanmu kepada Allah, maka percaya ilmu yang kau tekuni menyesatkanmu. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.